ketika agama dianggap sebagai masalah. Sentilan keras Ketua Umum PBNU kepada wali kota dan masyarakat Cilegon yang menolak pendirian rumah ibadah. Di Indonesia sendiri kita tahu, kita ini hidup di sini, kita tahu di berbagai tempat ini satu sama lain itu yang mayoritas, kebetulan di situ mayoritas, kemudian mendiskriminasi yang minoritas, itu adalah dinamika sehari-hari. Dari hati yang paling dalam kami ingin menyampaikan, saya selaku pendeta HKBP di Cilegon ini menyampaikan bahwa kami sangat membutuhkan rumah ibadah ini. Sesuai sejarah Kota Cilegon di era tahun 1970-an bahwa di Kota Cilegon tidak akan pernah ada pembangunan tempat ibadah selain Muslim. Kadang-kadang prosedur formalnya sudah diselesaikan, tapi urusan ada saja kelompok-kelompok yang masih terus mempersoalkan. Kalau memang tidak ada yang beragama sesuai keyakinannya, ya tidak perlu memaksakan mendirikan rumah ibadah. Jumlah warga jemaat kita per Desember kemarin 3.903 jiwa. Jemaat yang sebanyak itu sampai saat ini masih beribadah ke HKBP Serang. Tolong jangan sampai terjadi geger Cilegon jilid kedua. Agama ini masih dianggap sebagai masalah. Yang dipikirkan itu potensi masalah yang mungkin muncul dari agama-agama ini. Nah, sebagai orang beriman, saya dan warga Nahdlatul Ulama ini tentu juga merasa sangat prihatin bagaimana mungkin agama yang mestinya menjadi cara Tuhan untuk menolong umat manusia ini lalu justru menimbulkan masalah di antara umat manusia ini. Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf menyentil keras wali kota dan elemen masyarakat Cilegon yang menolak pendirian rumah ibadah umat Kristen di wilayah mereka. Hal ini sangat wajar, mengingat tindakan yang mereka lakukan itu memang sangat memalukan dan justru mencoreng agama Islam sebagai agama pembawa kedamaian. Sangat miris memang pemahaman mereka dalam beragama. Agama yang seharusnya menjadi solusi dalam menjalani kehidupan. Tapi bagi mereka agama justru dipandang sebagai sumber masalah jika berjalan berdampingan. Isu pendirian rumah ibadah bagi non-muslim bukan kali ini saja terjadi di negara kita. Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia nampaknya belum bisa sepenuhnya menunjukkan sikap kedewasaan dalam menerima perbedaan. Problem pendirian rumah ibadah yang melibatkan resistensi tersebut kerap terjadi dan mengganggu kerukunan dan harmoni antar umat beragama. Ada yang bisa diselesaikan, ada pula yang berlarut-larut hingga isu tersebut berpotensi merusak kerukunan dan perpecahan di tengah masyarakat jika tidak segera diselesaikan masalahnya. Kepala daerah yang tunduk dengan tekanan massa yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon ini nampaknya memang tidak bisa membuktikan diri dan tidak becus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di negara yang berdasarkan Pancasila. Dia seperti ketakutan dengan tekanan massa yang dulu mendukungnya menjadi wali kota. Dia seperti tersandera dengan kaum intoleran yang dahulu mendukungnya, sehingga ketika terpilih menjadi wali kota, dia pun hanya bisa tunduk dan tidak dapat berbuat apa-apa ketika pendukungnya yang intoleran itu menekannya sedemikian rupa. Bisa dibilang wali kota dan masyarakatnya yang telah melakukan diskriminasi kepada umat agama lain ini, jelas telah menentang Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dalih apapun, tindakan mereka jelas tidak dibenarkan baik dalam bernegara maupun dalam beragama. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi tindakan mereka sangat jauh dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya. Lalu ajaran siapa yang mereka contoh selama ini? Baginda Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam saja sangat toleran kepada umat agama lain pada masanya. Bahwa ini yang hanya pengikutnya yang belum tentu sejalan dengan apa yang diajarkan Nabi. Malah merasa paling suci sehingga menolak keberadaan rumah ibadah lain. Dan seolah-olah itu adalah ajaran dari Nabi. Miris memang pemahaman beragama Bani Kadrun ini, agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian dalam menjalani kehidupan, justru oleh mereka dianggap sebagai sumber masalah yang bisa mengakibatkan permusuhan. Terus terang membicarakan apa sebetulnya masalah yang terjadi di Indonesia, di mana-mana bikin rumah ibadah aja susah, seringkali susah. Kadang-kadang prosedur formalnya sudah diselesaikan, tapi urusan ada saja kelompok-kelompok yang masih terus mempersoalkan, sehingga di beberapa titik di Indonesia ini ada masalah-masalah yang
bertahun-tahun tidak terselesaikan, hanya masalah mendirikan rumah ibadah. Jemaat yang sebanyak itu sampai saat ini masih beribadah ke HKBP Serang. Jarak tempuh dari Cilegon yang paling ujung itu di Salira, Anyer, kita tahu 50-an kilometer. Betapa susahnya, sulitnya akomodasi, transportasi, biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaat kita yang notabene belum semua memiliki kendaraan seperti itu. Bagi kami sebagai putra daerah, sebagai pewaris dari para pendahulu kami, para tokoh, kami sangat tidak mengharapkan ada bahasa ajenang ekakan macan turu. Jangan sampai membangunkan harimau tertidur. Itu saja. Terima kasih. Jangan membangunkan harimau yang tertidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin agama yang mestinya menjadi cara Tuhan untuk menolong umat manusia ini lalu justru menimbulkan masalah di antara umat manusia ini. Agama menjadi sumber masalah. Begitulah memang pandangan sesat kaum intoleran Bani Kadrun yang mengaku umat Nabi Muhammad dan mengaku paling terdepan memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad. Namun kenyataannya apa yang mereka lakukan justru sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad dalam menegakkan kebenaran. Ini adalah bukti nyata bahwa paham radikal dan intoleran memang tumbuh subur di kalangan Bani Kadrun. Penolakan gereja di Cilegon hanyalah puncak fenomena gunung es intoleransi di negeri ini. Namun demikian, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang intoleran. Mayoritas masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat yang inklusif dan toleran. Menguatnya intoleransi pada akhir-akhir ini lebih dilatari oleh keberadaan pentolan-pentolan kaum radikal yang belakangan memiliki posisi penting sebab keberhasilannya mempengaruhi bangsa Indonesia. Begitu masif dilakukan oleh mereka. Kaum intoleran memang menginginkan negara ini seragam dalam hal agama. Mereka tidak ingin entitas lain eksis dan mendapatkan ruang untuk mengekspresikan diri. Pandangan yang demikian ini bertumpu pada doktrin al-wala wal bara, suatu doktrin yang menghendaki umat Islam hanya percaya dan setia pada satu keyakinan saja, yakni Islam, dan melarang untuk menjalin interaksi, apalagi memberikan kebebasan pada kelompok non-Islam. Dan memang seperti itulah doktrin yang mereka tanamkan kepada masyarakat selama ini. Puncak intoleransi di Cilegon saat ini adalah buah dari doktrinisasi pentolan-pentolan kaum intoleran yang cukup berhasil mereka jalankan. Ketidakberdayaan wali kota Cilegon yang terpilih atas dukungan kaum intoleran harus menjadi pelajaran bagi kita bangsa Indonesia, bahwa jangan sampai calon pemimpin yang didukung oleh kaum intoleran nantinya bisa menang dan merebut kekuasaan. Kasus di Cilegon menjadi pembelajaran bahwa pemimpin yang menang akibat dukungan mereka sampai kapanpun akan tunduk di bawah tekanan-tekanan kaum intoleran tersebut. Dan bisa dibayangkan jika pemimpin yang didukung kaum intoleran seperti Anies Baswedan menjadi pemimpin di skala nasional, maka bukan mustahil kebijakan-kebijakannya nanti akan selalu diintervensi oleh pendukungnya kaum intoleran, yang pastinya akan membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Jika intoleransi saat ini hanya terjadi di Cilegon, bukan tidak mungkin jika yang mereka dukung menang dalam skala nasional, maka Indonesia akan menjadi negara paling intoleran di dunia.